Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi langsung saja saya akan kembali melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 44. Pukul 9 pagi, Edison Mansion. Lukas membanting pintu mansion dengan kuat hingga membuat keretakan di pintu yang terbuat dari kayu jati kokoh yang biasanya susah sekali untuk diretakkan. Seluruh pelayan rumah kaget melihat tuan muda mereka yang masuk dengan aura mencekam. Dan jangan lupakan wajah dingin Lukas yang menatap Diego yang duduk di sofa dengan santai. Diego berdiri menatap pintu mansion yang retak lalu menatap Lukas. "Apa yang kau lakukan?" ucap Diego dengan tenang. Lukas mendeci melihat sikap tenang yang ditunjukkan sang Dedi. Ingatkan Lukas bahwa Diego adalah orang tuanya. "Seharusnya aku yang bertanya itu, Dedi. Apa yang kau lakukan di pesta?" teriak Lukas. Seluruh pelayan langsung bersembunyi tak berani menampakkan diri. Tiara dan Cindy yang berada di kamar kaget mendengar suara ribut di lantai bawah. "Kau sudah mulai berani berteriak padaku?" Diego berucap dengan suara rendah tak senang. "Kau yang membuat aku seperti ini padamu. Kenapa kau selalu mengambil keputusan tanpa bertanya dulu padaku?" Lukas menatap nyalang Diego. Tiara yang berada di kamar menyuruh pelayan menjaga Cindy. Ia harus turun untuk melihat apa yang terjadi di bawah sana. "Aku tak butuh persetujuanmu," balas Diego dingin berusaha menahan emosi. "Tapi kau mengurusi hidupku." Lukas mendorong guci besar di sampingnya hingga jatuh untuk meluapkan emosinya. Dada Lukas tampak naik turun sembari menatap Diego. "Artinya kau butuh persetujuanku?" Lukas menggeram marah. "Aku mendidikmu untuk tak bersikap seperti ini padaku." Tatapan tajam dilayangkan Diego. "Nyatanya aku memang sudah tidak terdidik selama Mami pergi," balas Lukas tak kalah tajam. "Faktanya kau terlalu aku biarkan bebas, Lukas, hingga kau sudah mulai ingin mendidikku." Diego mengepalkan tangannya. "Yah, kau perlu aku didik untuk tidak mengurusi urusan hidup anakmu sendiri." Lukas tersenyum miring menantang. Keadaan semakin memanas. Diego dengan langkah beratnya berjalan mendekati Lukas yang tampak tak takut. Tamparan kuat di pipi Lukas menjadi tanda Diego sudah berada di puncak emosinya, hingga lemari kaca yang berada di sana hancur terkena dorongan tubuh Lukas. Semua pelayan berteriak ngeri melihat kejadian di depan mata mereka. Baru pertama kali dalam hidup mereka melihat sang tuan besar menampar anaknya. Pecahan kaca memenuhi ruang tamu mansion Edison. Lukas terduduk di lantai dengan menunduk. Tangannya penuh darah terkena pecahan beling. Belum lagi sudut bibirnya kembali robek terkena tamparan keras Diego. "Aku sudah bersabar di awal dan terus membujukmu," ucap Diego santai menatap tangannya yang menampar Lukas. "Namun sepertinya cara kekerasan yang cocok untukmu, Lukas." Diego kembali melayangkan tatapan tajamnya secara cuma-cuma. "Cih, aku tidak ingin kehidupanku diatur." Lukas meludahi darah. Diego melangkah lebar mendekati Lukas. Ketika sampai di depan Lukas, Diego berucap dingin. "Kau anakku. Kehidupanmu sudah aku atur. Jadi jangan membantahku karena seorang wanita yang tak jelas asal-usulnya," ucap Diego tanpa rasa kasihan. Lukas benar-benar hancur sekarang. Hati dan seluruh pikirannya benar-benar kacau saat ini. Tangannya mengepal erat, membuat darah keluar lebih banyak membasahi lantai. Tiara yang berada di tangga berdiri membeku, melototkan matanya melihat semua kejadian di depannya. Lukas berusaha berdiri menatap Diego dengan bengis.
tak ingin menunjukkan kelemahan walau seluruh tubuhnya sudah dipenuhi luka. Diego tampak menunggu kelanjutan dari anak sulungnya ini. "Jangan pernah menghinanya," Lukas berucap rendah. "Karena kau tidak mengenalnya," Lukas berteriak di depan wajah Diego. Diego tampak tak menunjukkan ekspresi apapun dan tetap menatap Lukas tajam. "Kau lupa siapa aku?" Diego melipat tangannya di dada. "Segala informasi kecil mudah kudapatkan." Diego tertawa meremehkan. "Termasuk wanitamu itu. Kau kira kau bisa menyembunyikan sesuatu dariku, Lukas?" Diego mengangkat salah satu alisnya sembari melihat Lukas yang tampak menatapnya geram. "Bahkan kau berlibur di pantai bersamanya. Aku sudah mengetahuinya, Lukas," ucap Diego menatap lukisan di belakang Lukas. "Dan kau dengan beraninya membawanya ke sini padahal kau sudah bertunangan," ucap Diego geram. "Aku tidak mencintai jalang itu," teriak Lukas membantah. Pukulan kembali dilayangkan Diego di perut Lukas dengan cepat tanpa bisa Lukas menghindar. Bukan pukulan main-main. Diego juga mantan atlet tinju sebelum merintis dunia bisnis, dan pastinya Lukas dan Tiara merupakan contoh didikan Diego dalam olahraga bela diri yang terkenal itu. Lukas terduduk kembali di lantai dengan terbatuk parah. Bahkan darah segar keluar dari sela-sela batuknya. Diego yang melihat itu hanya berwajah datar. "Lukas!" teriak Tiara histeris melihat keadaan Lukas. Tiara berlari mendekati Lukas, namun sialnya para penjaga Diego tampak sudah bersiap menghalangi Tiara. "Lepaskan, Lukas!" teriak Tiara kepada para penjaga, namun percuma. Para penjaga semakin banyak untuk mengepungnya. Lukas menatap adiknya yang memanggil namanya. Seluruh tubuhnya benar-benar sakit saat ini dan tak bisa menolong sang adik yang tampak frustasi karenanya. Jalang mana kau sebut?" Suara berat Diego kembali mengalihkan perhatian Lukas. Lukas tak bisa berucap apapun lagi. Dia sudah benar-benar kalah sekarang. "Kuperingatkan kau." Diego berjongkok di depan Lukas. "Jangan terus menguji kesabaranku, Lukas," ucap Diego sambil mengelus rambut Lukas, dan Lukas hanya menatap dingin Diego. "Jadilah anak baik," ucap Diego menepuk pipi Lukas lalu tersenyum palsu. Lukas terbatuk darah kembali. Diego berdiri lalu berbalik menatap Tiara. "Bawa Lukas ke kamarnya," ucap Diego memerintah, namun matanya masih menatap sang anak bungsu. Para penjaga langsung dengan sigap membawa Lukas menuju kamarnya. Lukas masih tampak terbatuk darah ketika dibopong ke kamarnya. Setelah Lukas hilang di balik pintu kamarnya, Diego menatap Tiara. "Lepaskan dia." Diego menunjuk Tiara menggunakan dagunya. Para penjaga langsung melepaskan Tiara. "Dedi, cukup." Tiara berjalan cepat ke arah Diego. "Apa yang Dedi lakukan? Dedi membuat semuanya hancur," teriak Tiara frustasi. "Hancur? Kau sudah mulai mencontoh kakakmu untuk menyalahkan Dedi?" Alis Diego terangkat menatap tajam anak bungsunya. "Tidak, Lukas tidak bersalah. Dia berhak menjalani hidupnya sesuai dengan apa yang dia mau. Tapi kenapa Dedi selalu mengatur kehidupannya?" Tiara mulai terisak kembali. "Diam, Tiara." Diego berbalik, tak ingin melihat air mata anak bungsunya. "Tidak, aku tidak terima jika Lukas Dedi diperlakukan seperti ini. Kau kejam, Dedi," teriak Tiara. Diego langsung berbalik menatap Tiara setajam pisau. "Tiara, beraninya kau mengatai Dedi?" ucap Diego dengan geram marah. Tiara diam dan menunduk tak berani menatap Diego yang sudah mulai mengeluarkan aura iblisnya. Diego memejamkan matanya, mencoba menahan emosi, lalu kembali membuka matanya dan menatap Tiara kembali. "Kau dan Cindy akan Dedi kirim ke Swiss,"
ucap Diego tiba-tiba. Apa? Tiara melototkan matanya kaget. Tidak ada penolakan. Dedi tidak mau kau dan Cindy mencontoh saudara bodohmu itu. Diego berjalan melewati Tiara. Dad, aku tidak mau pergi. Tiara menolak keras. Pegang dia dan langsung bawa ke mobil, perintah Diego. Para penjaga langsung menahan Tiara kembali. Diego mulai menaiki tangga. Lepaskan brengsek. Jangan sentuh aku, teriak Tiara berusaha memberontak. Tiara mencoba melawan dengan memukul para penjaga yang ingin membawanya. Beberapa penjaga tampak tumbang karena pukulan kuat Tiara. Diego kembali menuruni tangga, dan ketika Tiara sibuk memukul para penjaga, dan dari belakang Diego dengan sigap langsung memukul tangkuk Tiara, dan Tiara langsung pingsan tanpa perlawanan. Pukul 1 siang, jet pribadi Edison. Kakek, kita akan kemana? Cindy bertanya dengan mata bulat polosnya. Saat ini mereka sedang duduk di dalam pesawat menuju Swiss. Diego yang mendengar pertanyaan Cindy hanya tersenyum. Apa Tiara tidur? Cindy menunjuk Tiara yang menutup matanya di bangku seberang. Diego menatap Tiara lalu mengangguk sebagai jawaban. Cindy tampak mengerjapkan matanya. Di mana Lukas? Apa dia tidak ikut? Tidak, ucap Diego dingin. Hal itu membuat Cindy langsung mengerutkan wajahnya. Cindy menangis pecah. Diego tampak kaget dan mengelus rambut Cindy dengan lembut. Namun Cindy masih menangis dan memanggil nama Lukas dan kakaknya Ben. Tenanglah, Lukas dan Kak Ben akan menyusul nanti, ucap Diego berbohong. Dan berhasil kebohongan Diego membuat Cindy terdiam dan menatap Diego berseri-seri. Benarkah? Tanya Cindy. Diego mengangguk lalu tersenyum lembut. Ya, sekarang tidurlah, ucap Diego. Cindy tersenyum dan mulai menyamankan dirinya di bangku pesawat, lalu memejamkan matanya tertidur. Diego menatap ke jendela pesawat yang menampilkan gambaran awan putih. Di otaknya masih terngiang kejadian tadi pagi saat dirinya berhantam hebat dengan Lukas. Diego mengusap wajahnya kasar lalu menghembuskan nafas lelah. Lisa, apakah yang kulakukan sudah benar untuk anak kita? Diego menutup matanya, menyandarkan kepalanya pada bangku pesawat. Kembali, ya, Diego kembali berucap pada udara kosong tanpa siapapun yang mendengar. Dan jika didengar pun percuma. Diego akan tetap melakukan semuanya sesuai dengan kehendaknya tanpa memikirkan hal lain. Sementara itu, pukul 5 sore apartemen Bella. Bella mendorong kopernya untuk keluar dari apartemennya. Kristal tampak berdiri di depan pintu. Sudah? Tanya Kristal menatap Bella. Ya, ucap Bella. Ayo kita pergi. Kristal tersenyum lembut. Bella mengangguk dan pergi meninggalkan apartemennya yang sudah kosong. Kristal menggandeng tangan Bella untuk berjalan bersama menuju mobil. Siang tadi, Bella menelpon Kristal dan menjelaskan apa yang terjadi dengannya dan Lukas pagi tadi. Kristal langsung marah dan meminta Bella untuk memberesi semua barang-barangnya dan berpindah ke apartemen Kristal. Bella awalnya menolak karena tak ingin terus merepotkan Kristal. Namun Kristal tetap memaksanya dan akhirnya Bella menurutinya. Mulai saat ini Bella akan tinggal dengannya di apartemen Kristal dan bisa dipastikan Lukas tidak akan bisa bertemu dengan Bella lagi. Mungkin bersambung.